Saya setar pas button 3 2 1. Nah, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik yang membahas semua kelistrikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat rangkaian motor 3 pasa yang bisa dioperasikan secara manual dan secara auto. Jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu ya, sama di like gitu. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada satu buah rangkaian yang dimana rangkaian ini adalah rangkaian untuk menjalankan atau untuk memutar si motor pompa ini secara manual dan secara auto. Di sini ada satu buah selektor, lihat, bisa manual dan auto. Ketika dijalankan manual, maka yang terjadi hanya bisa disetar sama start pas button ini. Jadi ketika selektornya ini dipindahkan ke auto, maka start pompanya ini hanya bisa dijalankan oleh sensor ini. Sensor ini bebas ya, bisa apa aja gitu. Bisa pressure switch, bisa radar, bisa WLC dan lain-lain lah. Jadi di sini hanya fokus untuk pengoperasian secara manual dan auto. Saya akan mensimulasikan cara kerjanya kayak gimana. Sebelum saya simulasikan, saya akan meng-on-kan dulu untuk MCB-nya. Lihat, saya on-kan. Nah, MCB-nya sudah on. Setelah itu, selektornya mau saya pindahkan ke manual dulu. Lihat, saya pindahkan ke manual. Nah, jadi si motor pompanya ini hanya bisa disetar oleh pas button start ini. Tidak bisa dengan sensor karena posisinya dalam manual. Oke, saya langsung coba start aja ya untuk motornya. Oke, kita start. Lihat posisi start pas button 3 2 1. Nah, lihat apa yang terjadi, motornya berputar. Maka arus kontrolnya, lihat untuk rangkaian kontrolnya dari pasa masuk ke MCB, masuk ke overload, masuk ke selektor manual, masuk ke stop, ke start. Di sini ada kuncinya dan kontaktor bekerja dan ke 0. Yang ini tidak sama sekali ada kaitannya kalau yang relay ya, karena relay ini akan bekerja jika sensornya bekerja. Oke, akan saya stop kembali. Saya stop. Nah, kembali ke semula. Saya akan coba sekarang untuk menjalankan motor ini dengan posisi auto. Lihat posisi auto, saya konekkan. Nah, sudah posisi auto. Nah, ketika sudah posisi auto, menjalankan pompanya kayak gimana? Yaitu ketika sensor ini connect atau sensornya bekerja. Saya anggap sensor pressure switch-nya ini bekerja ya. Tekanannya turun, sensornya bekerja, maka si motor akan berputar. Lihat, tekanan turun. Nah, motor bekerja, sensor bekerja, kontaktor bekerja, relay bekerja. Cara kerjanya gimana? Lihat. Jadi ketika sensor ini bekerja, maka yang pertama kali connect yaitu si relay ini. Jadi sensor ini masuknya ke relay. Relay ini bekerja, maka lihat si relay R1 ini yang NO-nya masuk ke kontaktor. Jadi kontaktornya bekerja. Yang tadinya NO, si 13 ini berubah menjadi NC. Maka secara auto dia bekerja di kontaktornya, karena sensornya juga bekerja. Karena kontaktor bekerja, lihat yang samping kanan ini, yang motornya ini, kontaktornya pun bekerja on, maka arus RST-nya masuk ke motor dan motor pun berputar. Airnya lah contohnya sudah penuh, sudah terisi penuh full, maka sensornya akan lepas. Lihat. Nah, ketika sensor lepas, semua rangkaian kontrol juga mati. Motor pun mati. Ini hanya rangkaian kontrolnya aja. Untuk cara membuat rangkaiannya, saya buatkan panel, lihat. Nah, saya buatkan panel seperti ini karena biasanya untuk rangkaian kontrolnya itu pusing gitu pada bikinnya. Walaupun di sana sudah ada nomornya, tapi teman-teman pasti agak bingung gitu kalau melihat gambarnya ya untuk rangkaian kontrolnya. Nah, sekarang saya buatkan di sini untuk panelnya, untuk cara rangkaian panelnya. Jadi teman-teman bisa langsung mempraktekannya ya. Oke, jadi untuk cara buat rangkaiannya kayak gimana? Jadi di sini ada MCCB, ada MCB,
ada kontaktor, ini adalah overload, ini adalah relay ya, soketnya relay. Ini adalah lampu, ada 3 buah lampu. Yang lampu hijau ini adalah lampu start, yang kuning lampu overload, yang merah lampu stop. Ini pas button start, pas button stop. Ini ada selektor auto dan manual. Ini adalah ke sensor ya, dan ini ke motor. Oke, langsung pasang aja kayak gimana. Jadi masangnya teman-teman harus dari awal ya, untuk tahu gimana cara masangnya. Soalnya takutnya ntar kalau sudah langsung jadi ntar ruwet gitu. Oke, langsung aja lah. Jadi untuk yang pertama kali kita pasang dulu RST ini yang masuk ke MCCB. Ini ada kode warnanya yaitu merah, kuning, hitam. Selanjutnya, nah ini ke MCB masuk si kabelnya, lihat. Ini yang masuk ke MCB itu bebas ya, mau dari R, mau dari S, mau dari T, tergantung kondisi panelnya atau tergantung lapangannya. Kalau di pinggir sini dari R aja, kalau saya ngambilnya dari T supaya deket, lihat. Di jumperin ngambil ke T, terus masuk ke MCB selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya dari MCB itu masuk ke overload yang 95, lihat. Overload yang 95 yang NC ya, jangan salah, yang NC. Selanjutnya dari 96 NC masuk ke yang tengah ini. Kan di sini ada manual auto ya, yang ini nih. Ini kan selektor manual auto. Di sini saya bikinnya soalnya ini kan tampak depan nih. Maka saya buatkan kayak gini supaya teman-teman enak gitu lihatnya. Jadi yang tengahnya selektor manual auto. Selanjutnya dari manual masuk ke stop yang nomor 1. Lihat. Masuk ke stop nomor 1. Setelah itu dari stop nomor 2 masuk ke start nomor 3. Ada nomornya nih, lihat. Start nomor 3. Dari nomor 4 masuk ke A1 kontaktor. Yang koilnya ini ya, A1. Selanjutnya dari A2 masuk ke 0. Sudah saya sering jelaskan. Setelah ini maka lanjut pemasangan penguncinya. Pemasangan penguncinya sudah saya jelaskan. Jadi dari 3 ini start, ini dari 3 start masuk ke 13, dari 4 start masuk ke 14. Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya kemana lagi? Lihat. Nah, dari posisi auto selector ini masuknya ke nomor 1 yang relay. Yang relay ya. Terus dari nomor 3 yang relay masuk ke nomor 14, atau masuk ke A1 bisa, ke 14 bisa. Ini kan ada proses penyambungan nih. Sebenarnya kalau tergantung lapangannya juga. Kalau di panelnya deketnya ke sini ya udahlah aja ke sini langsung, jangan memborosin kabel ya. Langsung aja ke 14 sama kok nyambung ke A1. Selanjutnya, nah dari auto ini masuk ke sensor. Lihat ke sensor, mau apa aja lah, mau pressure switch, mau WLC, terserah teman-teman. Dari keluaran sensor masuk ke nomor 2 relay. Selanjutnya dari nomor 7 ini masuk ke netral. Karena 2 sama 7 ini adalah koilnya relay, maka nanti untuk menjalankan si relaynya ini dari sensor sini, maka kedua ke 7. Oke. Nah, untuk rangkaiannya sudah selesai nih. Untuk rangkaian kontrolnya. Sekarang rangkaian pengawatannya. Rangkaian pengawatannya itu apa? Rangkaian pengawatan itu adalah rangkaian ke motor. Maka saya akan pasang dari, lihat. Nah, dari MCCB masuk ke kontaktor NO yang 135. Oke, untuk bebannya nih, untuk dayanya. Nah, dari T2, T4, T6 masuk ke motor. Di sini overload sama kontaktor sudah proses dikencengin ya, atau dibaut, sudah disambungin langsung gitu. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk rangkaian kontrol sama rangkaian pengawatan sudah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempraktekkan harus dari awal kayak tadi ya. Dari mulainya dari MCB masuk ke yang lain-lain. Kalau kayak gini lihatnya ini, lihat. Kalau kayak gini tuh ruwet lihatnya. Ruwet, gak bisa dilihat ya. Gak bisa ditiru ini. Soalnya agak pusing. Jadi harus dari awal ya. Oke. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba menjalankan panel ini. Menjalankan panelnya kayak gimana cara kerjanya, lihat.
Untuk pertama kali yaitu saya akan men-on-kan MCB-nya. Lihat yang warna ini, warna biru ini, MCB 1 fasa saya on-kan. Nah, ketika di-on-kan, maka lampu indikator stopnya sudah menyala. Ini menandakan motornya standby atau motornya stop ya. Selanjutnya MCCB-nya saya on-kan. Nah, dua-duanya sudah saya on-kan. Nah, untuk sekarang saya akan men-start si pompanya ini, akan tetapi untuk startnya saya akan coba manual dulu. Oke, saya coba manual. Lihat, posisikan manual selektornya. Nah, udah saya posisikan manual. Saya start pas button 3 2 1. Nah, lihat, ketika pas button di start, kontaktornya kerja. Ini pada merah nih, lihat, ini adalah arus-arusnya ya. Kontaktornya kerja, terus CNO nya berubah menjadi NC dan menjalankan motor. Lihat tuh, motornya ini connect pada arusnya. Ini adalah secara manual. Si relaynya ini tidak bekerja, sensornya tidak bekerja, hanya mengandalkan si kontaktor aja. Nah, saya akan stop lagi. Nah, sudah saya stop. Posisinya indikatornya merah lagi, nyala. Sekarang saya akan menjalankan dari sensor atau secara auto. Saya posisikan auto dulu. Nah, sudah posisi auto. Si sensornya ini tiba-tiba bekerja atau levelnya low, maka motor akan running. 3 2 1. Nah, lihat, si relaynya ini bekerja, kontaktor bekerja dan menjalankan motor, indikator hijaunya menyala, maka motor tersebut dalam posisi running. Jadi intinya untuk menjalankan si kontaktor ini melalui relay ini nih, yang keluaran dari 1 3 menjadi NC masuk ke A1 dan kontaktornya bekerja. Saya akan stop kembali. Nah, sudah saya stop. Nah, sekarang tiba-tiba levelnya low lagi dan sensornya bekerja. Nah, maka motor bekerja. Nah, ketika dalam posisi running kayak gini, tiba-tiba motornya terjadi overload. Dan apa yang terjadi? Ketika overload, maka si overloadnya ini bekerja dan si indikator kuning menyala. Lihat apa yang terjadi. 3 2 1. Nah, lihat, indikator lampu kuningnya menyala, menandakan si motor itu terjadi beban lebih atau terjadi arus lebih dan overloadnya bekerja. Lihat, overload bekerja. 9596 ini berubah menjadi merah ini, saya tandain. Dia berubah menjadi NO dan mematikan arus dari MCB sini. Dia berubah menjadi NO ya, maka si kontaktornya mati, relaynya mati, dan motor pun mati. Oke, jadi itu untuk rangkaian overloadnya. Bila terjadi overload, terjadinya kayak gitu ya, semua rangkaian kontrolnya mati. Oke, mungkin segitu aja untuk tutorial dari saya untuk rangkaian motor 3 fasa bisa dioperasikan secara auto dan secara manual. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya. Oke, kalau ada yang belum paham silahkan komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe ya, sama di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.